Kematian, sebuah introduksi. Kematian adalah sebuah misteri besar, sebuah misteri gelap yang segera atau perlahan secara tak terhindarkan akan menjumpai manusia dalam kesendiriannya yang sunyi. Kematian adalah sebuah misteri yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kematian telah mengintai manusia sejak detik pertama manusia hadir di planet ini. Pengalaman kematian terukir di dalam jiwa manusia dengan amat dalam dan tak terhapuskan. Ia memerintah di dalam jiwa manusia sebagai suatu archetype firasat buruk yang berhiaskan dengan simbol-simbol multirupa, yaitu ketakutan, kecemasan, dan teror di dalam hatinya. Namun di zaman kita, sebuah kekuatan gelap musuh yang bertekad menghancurkan manusia telah merayu manusia untuk menyetubuhkan ketakutan alaminya akan kematian itu dengan cinta palsu kepada sang kematian. Maka lahirlah dalam dirinya relasi cinta benci dengan sang kematian. Anak-anak dari pernikahan sesat itu adalah aborsi yang meningkat, bunuh diri dengan bantuan, dan eutanasia di zaman kita. Hal yang oleh Paus Yohanes Paulus II dengan tepat dicap sebagai budaya kematian. Meskipun demikian, ada juga terukir di kedalaman jiwa manusia naluri lain. Perasaan samar bahwa kematian tidak seharusnya ada, bahwa kematian tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi ada. Dan dengan pengertian itu muncullah pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Lalu mengapa kematian ada di sini? Dari mana datangnya? Mengapa hidup dengan semua hal baiknya itu harus berakhir? Mengapa manusia harus berduka dan kehilangan orang yang dicintainya? Dan pada gilirannya berduka dan kehilangan orang terdekat dan tersayangnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu telah menyiksa hati manusia hingga ribuan tahun lamanya. Apakah tidak ada tempat di mana dia bisa mendapatkan jawaban? Apakah ada kebenaran tentang itu? Wahyu Yudeo-Kristen menjawab dengan lantang, ya, ada jawabannya. Pencipta manusia yang memberi kepada manusia kehidupan juga memberi kepada manusia jawaban atas dari mana dan mengapa ada kematian. Pada halaman pertama kitab suci Yudeo-Kristen, kepada manusia diberitahukan sebuah kisah kuno, sebuah kebenaran mengenai asal-usul kematian dan penyebabnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, naluri manusia itu benar, karena kisah itu dengan jelas menyiratkan bahwa kematian tidak selalu menjadi bagian dari dunia manusia. Manusia diberi suatu taman surgawi di mana kematian tidak bisa masuk, kecuali melalui pintu ketidaktaatan manusia kepada penciptanya. Dan tanggapan manusia terhadap perintah itu adalah, perempuan itu yang diberikan Tuhan Allah kepada laki-laki itu sebagai penolong, melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, enak dipandang, dan menarik karena pengetahuan yang diberikannya. Ia mengambil buahnya dan memakannya, dan juga memberikan sebagian kepada suaminya dan dia memakannya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buah. Bukan?
perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kemudian Tuhan Allah berkata kepada Adam, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. namun hati kebapakan Sang Pencipta tidaklah tahan melihat manusia ciptaannya yang dibentuk oleh tangannya sendiri dengan penuh kasih, selamanya dibuang dari hadapan wajahnya ke dalam kegelapan kematian abadi. Dan dengan kutukan itu, Sang Pencipta segera menggabungkan sebuah janji kepada makhluknya, yaitu bahwa Dia sendiri yang akan menebusnya kembali. Dia akan mengirim Ia yang diurapi sebagai penebus manusia untuk menyelamatkan manusia dari kematian abadi. Saat mengutuk ular, musuh bebuyutan manusia yang menipu dan merayu manusia ke dalam ketidaktaatannya, Tuhan Allah bersabda, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman itu, janji Sang Pencipta bahwa benih sang wanita akan menghancurkan kepala si musuh bebuyutan, diulang lebih jelas selama berabad-abad dalam pewahyuan Yudeo-Kristen. Bahkan tersembunyi juga dalam tulisan-tulisan kebijaksanaan di dalam agama-agama lain. Sampai pada akhirnya janji itu terwujud. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Karena Sang Pencipta memang benar telah mengutus putranya sendiri yang diurapi, Mesiasnya, untuk menebus manusia dari kematian abadi dan membawanya kembali kepada Bapanya yang menciptakannya. Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.